Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febrenita dengan NIM 1930201245 dari UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah pendalaman bahasa Indonesia MI oleh dosen pengampu Ibu Haniatus Holika MPD. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tiara Febrenita dari mahasiswa Universitas Palembang. Ingin mewawancara Ibu mengenai kebutuhan siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1. Sebelumnya Bu, siapa nama Ibu? Nama saya Rusiana. Ibu Rusiana. Apa pendidikan terakhir yang Ibu tempuh? S1 PGSD. S1 PGSD. Kalau boleh tahu pengalaman mengajar Ibu di sekolah? Kurang lebih 3 tahun. Ibu mengajar di kelas berapa? Untuk saya ini Kelas 1 saja. Berapa jumlah siswa yang ada dalam kelas? mulai ada 30, laki-laki 16, perempuan 14. Kalau boleh tahu kurikulum apa Bu yang digunakan di sekolah ini? Kurikulum saat ini kurikulum K13. Kurikulum K13. Bu, berapa hari sebelum pelaksanaan pembelajaran Ibu membuat RPP? Sebelum tahun ajaran baru kami sudah mempersiapkan. Kamu sudah mempersiapkannya? Pada tahap pendahuluan pembelajaran itu apa yang Ibu lakukan untuk menarik perhatian siswa agar semangat untuk belajar? Pertama-tama kita beri salam, kita mengucapkan kabar, atau menanyakan kabar pada anak-anak, kemudian sudah makan atau belum, kalau mereka datang ke sekolah, kemudian diantar oleh siapa datang ke sekolah tadi. Seperti itu ya? Ya. Terus apakah Ibu memberi acuan bahan belajar itu seperti apa? Memberi acuan dalam belajar, misalnya memotivasi anak belajar itu dengan cara mengajak mereka bernyanyi, menghubungkan dengan yang materi yang disampaikan itu. Nah, pada pembelajaran bahasa Indonesia ini sendiri, apakah menggunakan sistem student can read atau guru hanya sebagai fasilitator? Bisa dipakai semua. Misalnya fokus kepada anak-anak ya. Nanti kita mengajak anak-anak berkomunikasi kan, dia pasti menjawab. Kemudian sebagai guru saya fasilitator juga, fasilitas pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu, apakah menggunakan media? Biasanya sering lah menggunakan media. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu kan menggunakan kartu huruf, misalnya huruf A bisa dikaitkan lagi dengan huruf B, jadi bisa Biar siswa itu semangat belajar menggunakan media abjad ABC. Ya. Apa metode yang bisa menunjang pelaksanaan pembelajaran yang digunakan untuk saat ini? Metodenya ya, metode yang digunakan misalnya tanya jawab. Nah, dengan tanya jawab kan anak-anak ingin menjawab apa pertanyaan ibu, menjawab pertanyaan ibu. Tanya jawab. Ya, tanya jawab kemudian tugas bisa. Tapi dalam proses tanya jawab itu apakah mereka aktif? Ada sebagian tidak aktif, misalnya anaknya pendiam. Nah, dengan cara diam itu kan kita tarik mereka, misalnya ibu yang menunjukkan, ayo nak, apa itu? Beri semangat dia ya. akan semangat, sehingga dia dapat tarik menjawab. Bu, apakah menggunakan buku paket saja atau ada yang lain sebelum untuk belajar? Pakai digunakan, bisa juga menggunakan sumber lain bisa. Misalnya internet ya, bisa search di Google. Bu, kendala apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala pada saat berlangsungnya belajar? Itu anak biasanya sering tidur. Nah, kalau sering tidur itu saya beri tugas mereka misalnya kalau ribut sebutkan huruf bisa diberikan sehingga digabungkan menjadi huruf apa. Ya, seperti dikte. Dikte. Ya. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Ya, kita memberikan misalnya tadi kan ibu beri tugas misalnya kata 1, jadi anak mengucapkan hurufnya S A T U. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini seperti apa? Bisa menggunakan kontekstual, itu artinya kita belajar menggunakan kontekstual untuk mengaitkan pembelajaran dengan kegiatannya sehari-hari. Misalnya bangun tidur, setelah bangun
dalam memahami materi bahasa Indonesia, misalnya materi abjad, menulis atau Kalau kelas 1 ini masih sulit ya, apalagi kalau masalah menulis. Nah, kalau menulis kan harus bisa huruf, jadi kalau tidak bisa huruf, jadi tidak bisa menulis. Nah, mungkin bisa tulis juga hanya menyalin. Nah, untuk itu kami pertama kali mengenakan huruf terlebih dahulu. Nah, setelah misalnya 3 huruf untuk hari ini, misalnya A, B, C. Nah, kemudian kami rangkai satu huruf dengan satu huruf, misalnya B, A, C, A. Jadi baca. Kita sudah tatap muka, misalnya kira-kira apa perbedaan antara tatap muka sekarang ini dengan yang kemarin dari Perbedaannya ya, kalau pembelajaran daring sebelumnya itu kami mengirimkan tugas melalui grup. Kemudian anak-anak diberi tugas misalnya menulis. Nah, kami tidak tahu itu tulisannya siapa, atau maksudnya anak itu sendiri atau orang tuanya atau orang lain. Tidak bisa. Nah, setelah mengalami pembelajaran tatap muka terbatas ini ya, kami mengetahui anak tersebut menulis atau tidaknya. Misalnya menulis lambat atau cepat, kemudian rapi atau tidaknya, bisa dilihat langsung ya. Itu saja Bu, terima kasih. Ya. Amelia Zara, Amelia kelas berapa? Kelas 1 SD. Kakak mau nanya dong, kira-kira apa yang membuat Amelku semangat dalam belajar? Oh, berarti teman-teman sama guru tuh yang memotivasi Amel untuk belajar ya, semangat belajar. Terus kira-kira kalau belajar menggunakan video suka nggak Amel? Atau belajar sambil bermain sama teman-teman suka nggak? Suka. Berarti lebih semangat ya belajar kalau misalnya main video atau sama teman-teman. Amel, kalau dalam materi membaca, Amel suka nggak belajar tebak kata? Misalnya kalimat kata K, A, T, A itu senang nggak Amel? Senang. Pembelajaran bahasa Indonesia itu yang paling sulit menurut Amel apa? Nih, nggak ada yang sulit. Wah, pintar Amel. Berarti semua pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 mudah semua menurut Amel ya? Kira-kira siapa yang memotivasi Amel untuk semangat belajar? Amel sendiri yang memotivasi biar Amel tuh aku harus semangat nih belajar. Orang tua, berarti orang tua tuh Amel harus semangat belajar biar dapat ranking 1 gitu ya. Oke. Kalau tempat belajar favorit Amel di mana? Sekolah, Oh, berarti yang Amel suka di sekolah sama di rumah. Terus kira-kira setelah pulang sekolah itu Amel bakal ngulang lagi nggak pembelajaran yang sudah dipelajari di sekolah? Atau Amel baca-baca lagi? Atau Amel ada tugas Amel kerjakan itu seperti apa? kalau ada tugas kerjakan. Kerjakan. Oke, makasih Amel. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.